Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa ada pada kita sekalian. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan kembali apa yang menjadi kesaksian Raja Salomo di dalam hidupnya. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan sebagai landasan renungan kita pada pagi hari ini, baiklah mari kita bersujud untuk berdoa, memohon hikmat Tuhan agar dibukakan mata hati kita sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kita terima pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan dalam hadirat-Mu ya Allah, Bapa yang senantiasa kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah salam dan hormat kami ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh menghirup udara yang segar. Kami boleh mendengarkan kicauan burung-burung yang membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami boleh menjumpai keluarga kami dalam keadaan baik. Itu semua adalah anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk memasuki hari ini Bapa. Kami ingin mengawalinya dengan memuji, memuliakan nama-Mu, dengan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan membuka mata, hati, dan telinga kami, berkenan memberikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami terima dari Engkau pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan untuk mengurapinya. Tuhan ikat lidah bibirnya, pikirannya Bapa, sehingga apa yang akan keluar dari lidah bibirnya semuanya hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat yang pertama dan yang kedua sebagai landasan renungan kita pada pagi hari ini. Mazmur 127 ayat yang pertama dan yang kedua. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan tekun untuk melaksanakannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar apa yang menjadi kesaksian Raja Salomo. Ya, kita tahu bahwa Raja Salomo itu memiliki hikmat yang diberikan oleh Tuhan yang sangat luar biasa, dan hikmat itu tidak dimiliki oleh raja-raja sebelum Salomo maupun raja-raja setelah Salomo. Jadi hikmat Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada Salomo, dan kekayaan yang dimilikinya itu sangat luar biasa banyaknya. Istrinya 700, gundiknya atau selirnya atau 300, luar biasa. Secara manusia, pencapaian-pencapaian yang diperoleh oleh Raja Salomo itu sangat luar biasa. Namun kenapa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di ayat yang 2a, Raja Salomo bersaksi bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Mengapa?
Raja Salomo bersaksi seperti itu sia-sia. Apakah dengan demikian kita tidak usah bekerja keras, santai-santai sajalah dalam menjalani hidup ini? Toh kita juga sudah diberkati Tuhan. Apakah demikian? Kita sembarangan saja menjalani hidup. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apakah ayat ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan seperti yang tertulis di Amsal 10 ayat yang keempat? Tangan yang lamban membuat miskin, tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Nah, Salomo kan berkata, sia-sialah kita bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai malam. Sia-sia kita bekerja keras. Berarti kita nggak usahlah bekerja keras, santai-santai sajalah. Nah, tapi apa nggak berlawanan dengan firman Tuhan di Amsal 10 ayat yang keempat itu? Dan juga di Amsal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 11 saya bacakan Bapak Ibu. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kolose 3 ya, Kolose 3 Kolose 3 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan demikian Tuhan menghendaki bahwa dalam menjalani hidup ini kita harus bekerja keras, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, kita harus bekerja dengan sepenuh hati sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas hidup yang telah diberikan kepada kita, karena hidup itu sendiri adalah berkat dari Tuhan. Nah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, tapi mengapa, saya juga bingung, mengapa Salomo kok berkata sia-sia? Nah, untuk mengetahui latar belakang Salomo menuliskan syair di ayat 2a ini, mari kita baca dari Kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-26. Kitab Pengkhotbah ayat 2 ayat 8 sampai ke 26, demikian firman Tuhan. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang
Tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa itu pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu, aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kesaksian Raja Salomo. Mengapa Raja Salomo menuliskan syair di Mazmur 127 ayat yang kedua ini, bahwa segala jerih payah itu sia-sia kalau di luar Tuhan. Raja Salomo mau mengingatkan kepada kita bahwa sumber dari segala berkat yang kita terima itu adalah Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memberikan, jikalau Tuhan tidak berkenan, maka semuanya adalah sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat pada renungan pagi yang saya bawakan di minggu lalu, ya, bahwa Raja Salomo itu adalah raja yang besar. Kekayaannya luar biasa tadi di Pengkhotbah 2 tadi, ya.
luar biasa, kekayaannya banyak. Kesenangan apa yang tidak bisa diperoleh oleh Raja Salomo? Secara manusia, pencapaian-pencapaian yang diperolehnya sangat luar biasa. Dia sukses dengan segala jerih payahnya dan dibarengi dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Segala kekayaannya itu dia tidak bisa menikmatinya. Kerajaan yang dibangunnya itu terpecah-pecah. Bahkan Tuhan memberikan kerajaannya kepada hambanya. Bapak Ibu masih ingat? Yerobeam adalah hambanya. Kerajaannya itu terpecah, sebagian diberikan kepada hambanya dan sebagian lagi dipimpin oleh anaknya. Nah, bahkan dalam tidurnya pun Salomo tidak tentram. Ya, tadi dikatakan di ayat 18 tadi bahwa dia tidak tenang di dalam tidurnya. Kenapa Bapak Ibu? Kita ingat dalam perjalanan waktu Raja Salomo memimpin kerajaan yang adalah berkat Tuhan untuk dia, Raja Salomo mulai berpaling dari Allah. Dia mulai melanggar ketetapan yang diberikan Allah untuk dia. Allah menetapkan bahwa Salomo tidak diizinkan untuk menikah dengan perempuan asing. Mengapa? Karena perempuan ini akan menjauhkan Raja Salomo dari Allah. Dan benar Bapak Ibu, pada akhirnya Raja Salomo menyembah dewi orang Sidon dan menyembah dewa orang Amon. Nah, karena Raja Salomo sudah melanggar perintah Tuhan, Raja Salomo sudah berpaling dari Allah, maka Allah murka. Pencapaian-pencapaian yang diperolehnya tidak bisa dinikmatinya, sia-sia. Bapak Ibu, saya ingat seorang sahabat saya yang saat ini sudah dipanggil Tuhan. Di usianya yang masih muda, dia mencapai doktor pada usia 25. Dia sudah mencapai gelar doktor. Dia memiliki properti yang lumayan banyak. Di daerah Jakarta dia memiliki 5 rumah Bapak Ibu. Di Jawa Tengah, di Semarang dia memiliki 2 penginapan. Di Jogja dia memiliki ada beberapa penginapan. Di usia yang masih muda, gelar doktor di usia 25, properti, bahkan Tuhan memberikan keluarga, suami yang ganteng, anak-anak. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kekayaan yang dimilikinya, dia tidak bisa menikmatinya. Karena apa? Karena dia mengidap penyakit kanker hati, sehingga dalam menjalani sisa-sisa hidupnya dia penuh kesakitan, ya, dan keluarganya juga hancur, berantakan. Dia bercerai. Jadi dia bercerai dulu dengan suaminya. 3 tahun kemudian dia mengidap kanker hati. Ya, Bapak Ibu. Kemudian anaknya ada 1 sudah dipanggil duluan oleh Tuhan. Secara manusia sangat ironi. Siang malam dia bekerja keras, ya, kaki untuk kepala, kepala untuk kaki. Dia mengatakan, aku bekerja keras karena aku mencintai keluargaku. Aku tidak ingin keluargaku menderita seperti aku pada waktu kecil dulu. Makan aja susah. Dia tidak ingin. Makanya dia
karena cinta keluarganya, dia bekerja keras, dia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Tapi dia lupa bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada saat dia tidur. Dia lupa bahwa dalam berjerih payah itu dia harus melibatkan Tuhan. Dia lupa bahwa dalam bekerja itu pun itu harusnya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, bahwa dia sudah diberkati oleh Tuhan dengan hidup, dengan keluarga, dengan pekerjaan yang baik. Dia lupa bahwa dengan pekerjaan itu dia harus menjadi saksi bahwa dia orang yang diberkati oleh Tuhan, dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dia lupa bahwa dengan pekerjaannya itu dia harus bersaksi dan dia harus itu adalah merupakan ibadahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat di Mazmur pasal 127 ayat yang 2b tadi dikatakan bahwa sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yang dicintainya, Bapak Ibu, ya. Nah, seperti Salomo tadi, dia sia-sia ya memperoleh segalanya tapi tidak bisa menikmati, dan yang menikmati akhirnya orang-orang lain setelah dia. Ya. Nah, siapakah orang-orang yang dicintai itu? Mari kita baca di Mazmur pasal yang pertama, ya. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dan yang ketiga. Siapakah orang-orang yang dicintai Tuhan? Mari kita baca dari Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kata kunci di Mazmur 127 ayat yang kedua adalah dicintainya, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya. Nah, ternyata orang-orang yang dicintainya itu adalah orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Itu artinya Bapak Ibu bahwa dia meletakkan firman Tuhan itu, dikalungkannya di dalam lehernya dan ditaruhnya di dalam hatinya. Segala yang dia lakukan, dia ucapkan, senantiasa berfokus, senantiasa berlandaskan firman Tuhan. Dan apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, dia senantiasa menghadirkan Tuhan. Ya, dan pekerjaan yang dilakukan itu adalah, harus ingat, itu adalah berkat Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukurnya, maka kita harus melakukan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo dia diberi hikmat Tuhan, ya, pintar. Kemudian dia juga menggunakan strategi menikahi putri dari Firaun, ya. Dia menikahi putri Firaun. Dengan demikian maka kerajaan Firaun tidak akan menyerangnya, ya. Akan bergandeng tangan, maka kerajaannya akan kuat, ya. Itu adalah politik Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu bentuk kekhawatiran dari Salomo. Ya, namun dia tidak sadar bahwa dia sudah menyimpang. Dia sudah melanggar perintah Tuhan. Karena itu Tuhan murka, kerajaannya terpecah.
pecah. Diberikannya kepada hambanya Salomo, Yerobeam. Ya, nih, Salomo tidak menikmatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Apa maksud Tuhan dengan Mazmur 127 ayat 1 dan 2 ini? Kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala usaha kita, di dalam segala pekerjaan kita. Kita harus ingat bahwa yang mempunyai berkat itu adalah Tuhan. Segala berkat yang kita terima itu semuanya adalah dari Tuhan. Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Karena itu kalau kita memiliki pekerjaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan dalam melakoni pekerjaan itu kita harus menghadirkan Tuhan. Kita harus mengikuti firman Tuhan. Jadi kalau kita bekerja ya kita ikuti aturan-aturan pekerjaan itu harus bagaimana. Jam kerja kita seperti apa, aturan mainnya apa, itu harus kita ikuti. Jangan kita korupsi waktu. Jangan kita memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan pribadi atau penyimpangan-penyimpangan kecil yang lainnya. Itu artinya kita sudah melanggar perintah Tuhan, dan itu Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari kesaksian Salomo. Mari, jangan mengandalkan usaha kita sendiri. Jangan mengandalkan jerih lelah kita sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan-kemampuan kita sendiri. Karena kemampuan-kemampuan kita itu pun, ingat, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi, kita harus ingat siapa sumber dari segala berkat itu? Tuhan. Apa ketetapan-ketetapan Tuhan itu? Kita harus ikuti. Apa yang Tuhan tidak kehendaki, kita tinggalkan. Apa yang menyukakan hati Tuhan, mari kita lakukan. Mungkin ada bagian kita bertanya, loh Mbak Lis, wong aku kira kerja kok, lah terus bi. Nah, kalau kita sebagai ibu rumah tangga, apakah itu artinya kita tidak punya pekerjaan? Itu kita juga punya pekerjaan. Sebagai istri itu juga suatu pekerjaan. Istri adalah penolong suami. Lakukan tugas seorang istri dengan baik. Lakukan dengan takut akan Tuhan. Ya, lakukan dengan baik. Lakukan seperti untuk kita melakukannya untuk Tuhan. Lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita sudah diberi keluarga, kita sudah diberi suami, kita sudah diberi anak-anak. Ya. Sebagai pelajar, kita melakukan tugas kita dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, bukan karena biar nanti kita dapat nilai yang baik, biar kita berprestasi, biar disanjung orang, biar dapat beasiswa, bukan. Tetapi sebagai ungkapan syukur bahwa kita diberkati, bisa sekolah, bisa kuliah, itu adalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kita sehingga kita boleh sekolah, boleh kuliah, itu adalah berkat Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita lakukan dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga orang akan melihat kita, oh ini anak Tuhan. Ya. Sebagai pengusaha, jadilah pengusaha yang baik, pengusaha yang berkenan di hadapan Allah. Melakukan hal yang baik, yang adil, berkenan di hadapan Allah. Ya. Sebagai atasan, jadilah atasan yang baik.
Jadilah atasan yang adil. Adil kepada diri sendiri, adil kepada bawahan, dan adil kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari. Jangan kita memperoleh hal yang sia-sia. Kita mengumpulkan, menimbun kekayaan, tetapi kita tidak bisa menikmatinya, karena Tuhan akan memberikannya kepada orang yang dicintainya. Nah, kuncinya tadi untuk bisa menjadi dicintai oleh Tuhan, yaitu yang kesukaannya adalah firman Tuhan, merenungkannya, artinya kita melakukan firman Tuhan dalam bertutur kata, dalam bertingkah laku, dalam berpikir, pada saat kita menjalankan kehidupan kita, dalam kita menjalankan pekerjaan kita, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Kita menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang memperoleh kesia-siaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau telah mengingatkan kepada kami, sia-sialah segala jerih lelah kami, bila bukan Engkau yang memberikannya, bila Engkau tidak berkenan. Kami mengucap syukur atas kesaksian Raja Salomo. Dengan firman-Mu ini Tuhan, kami Engkau ingatkan, kami Engkau tegur, kami Engkau kuatkan, bahkan Tuhan hibur. Ampuni kami ya Bapa, apabila kami dalam menjalani hidup kami masih jauh dari berkenan kepadamu. Apabila kami dalam menjalani pekerjaan kami, baik itu sebagai karyawan, baik itu sebagai atasan, baik itu sebagai suami, baik itu sebagai istri, baik itu sebagai pelajar, kurang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan seringkali kami melanggar perintah-perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Mampukan kami untuk kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kami, menuntun dan membimbing kami. Bapa yang Maha Kasih, dalam pagi yang indah kami, secara khusus kami ingin berdoa untuk yang terkasih Bapak Ibu Pendeta Nomolas Daryanto, yang terkasih Bapak Ibu Pendeta Timotius Tianto, Bapak Ibu Majelis Komisi, serta seluruh keluarganya, seluruh panitia yang ada di GKJ Semarang Timur, seluruh jemaat di GKJ Semarang Timur, dan seluruh sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapa di surga, kami mohon belas kasih-Mu Bapa. Kiranya Bapa berkenan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Bapa berkenan untuk memberkati kami dan menjamah kami dari ujung rambut hingga ujung kaki kami, mengikat lidah bibir kami, sehingga apa yang akan keluar dari lidah bibir kami, apa yang timbul dalam hati dan pikiran kami, senantiasa berkenan kepadamu dan hanya untuk mendatangkan kemuliaan nama-Mu saja Bapa, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Kami menjadi orang yang beruntung. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang saat ini tengah sakit. Mari Bapa, kami mohon belas kasih-Mu, sembuhkanlah saudara-saudara kami ini melalui obat-obatan yang masuk dalam tubuhnya.
Biarlah Tuhan berkati sehingga menjadi sarana bagi kesembuhannya. Melalui dokter, perawat, dan keluarganya, Tuhan memberkati sehingga saudara kami walaupun dalam kondisi sakit boleh tetap bersuka cita. Karena merasa banyak orang yang mengasihinya, terlebih-lebih ingat bahwa Engkau begitu mengasihinya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang telah lanjut usia. Kami mengucap syukur atas usia bonus yang Engkau berikan kepada orang tua kami. Kami mohon ya Bapa, dalam usianya lanjut ini biarlah ibu bapa kami tetap bersuka cita, tetap berpengharapan penuh kepadamu ya Bapa. Karena Engkaulah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka, sehingga mereka beroleh keselamatan karena segala dosanya sudah diampuni karena imannya kepadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam studi, baik dari TK, SD, SMP, SMA maupun yang tengah kuliah. Mari Bapa Tuhan berkati, biarlah anak-anak kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dengan penuh ungkapan syukur menjalani tugasnya sebagai pelajar dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan syukur kepadamu. Biarlah sebagai pelajar boleh memuji memuliakan namamu. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tengah mencari pasangan hidup. Bapa di surga, kami percaya Engkau telah menyediakan pasangan hidup yang sepadan untuk mereka. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan mempertemukan mereka pada saatnya nanti. Engkau yang menaburkan benih-benih kasih antara mereka Bapa, dan saatnya mereka nanti akan menghadap kepadamu di altar sucimu untuk mengikat janji suci, membentuk keluarga yang berkenan di hadapanmu. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga. Mari Bapa, Tuhan berkati suami sebagai raja, imam, dan nabi untuk keluarga ini. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga boleh menjalankan tugasnya dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Tuhan berkati juga para istri ya Bapa. Tuhan berkati anak-anak yang Kau berikan untuk keluarga ini. Kami percaya Bapa, Engkau senantiasa melindungi menyertai setiap keluarga Bapa, baik mereka keluar masuk dari rumah yang Engkau berikan kepada tiap-tiap keluarga ini Bapa. Keluar masuknya Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemimpin negeri ini Bapa, dari presiden hingga tingkat RT. Engkau yang memilih, Engkau yang membekali, Engkau yang mendampingi, Engkau pula yang memberkatinya. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Bapa. Indonesia ini adalah milik-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi ini Bapa, kami tetap mengucap syukur karena Engkau memiliki rencana yang indah di balik ini semua. Jika Bapa berkenan, kami mohon, biarlah pandemi ini segera berlalu. Tapi dari semuanya itu Bapa, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, tetap sehat dan semangat. Tuhan beserta kita. Amin.